Bagi fans MU mungkin atau bahkan pasti musim ini bisa dibilang adalah musim yang nggak pengen buat diinget-inget. Lah gimana, di IPL peringkat 15 di akhir musim. Kemudian nggak lolos ke kompetisi Eropa musim depan gara-gara harapan satu-satunya yaitu juara UEL kandas pula 1-0 dari Tottenham. Lalu utang juga numpuk, plus musim depan terancam nggak bisa belanja pemain sesuai kebutuhan pelatih. Ya intinya banyak masalah lah tim setan yang satu ini. Itulah mungkin yang bikin minat penonton laga ASEAN All-Star versus MU ini nggak terlalu besar. Yap, semua tentu tahu jika laga ASEAN All-Star versus MU akan digelar 28 Mei mendatang. Dan sekarang tim Setan Merah udah tiba di Malaysia dengan membawa skuad terbaiknya seperti Bruno Fernandes hingga sang kiper berkedok komedian Andre Onana. Nah, sebagai tim dengan nama besar, normalnya kan sambutannya udah macam lautan manusia gitu. Tapi ini enggak. Bahkan Garnacho kabarnya merasa agak gimana gitu. Sebab ketika dia berkunjung ke negara ASEAN lainnya seperti Indonesia pas bareng Argentina, sambutannya gila-gilaan sampai dikasih batik segala. Lah ini kok beda? Ya emang MU lagi terpuruk dan ketika itu Argentina baru aja jadi juara dunia. Tapi nama besar dan sejarah harusnya tetap bisa menarik atensi. Namun faktanya ini enggak, hingga kabarnya membuat pihak AFF jadi merasa nggak enak sendiri. Liga-liga di Eropa udah kelar dan kompetisi antar klub Eropa tinggal ngelarin 2 laga final, yaitu Conference League antara Chelsea versus Real Betis, serta PSG versus Inter Milan di final Liga Champions. Nah, final Europa League sendiri udah lebih dulu dilakukan dengan Tottenham yang keluar sebagai juara. Ngalahinnya siapa di final? Yap, Manchester United dengan skor 1-0. Yap, normalnya ketika kompetisi udah kelar, para pemain harusnya kan liburan. Sebelum nantinya kejeda dikit buat FIFA Matchday, abis itu liburan lagi. Terus baru deh pramusim. Tapi MU ini agak lain. Sebab selepas laga terakhir melawan Aston Villa di IPL, mereka langsung cus OTW ke Malaysia buat main melawan ASEAN All-Stars dalam rangka Tur Asia. Dan selain ke Malaysia, MU juga akan main di Hong Kong. Entah emang BU atau gimana, so pasti MU ini emang tim yang agak lain dari tim-tim besar Eropa pada umumnya. Yap, dalam Tur Asia ini, Setan Merah diketahui membawa semua pemain yang tersedia, termasuk nama-nama seperti Bruno Fernandes, Casemiro, Manuel Ugarte, Harry Maguire, Matthijs de Ligt, hingga so pasti Andre Onana kesayangan kita semua. Yang mana nama-nama ini akan berkolaborasi dengan beberapa pemain muda seperti Aiden Heaven, Chido Obi, hingga Toby Collier. Adapun nama-nama yang harus absen yaitu Lisandro Martinez, Leny Yoro, Mazzarri, Christian Eriksen, dan Victor Lindelof. Nah, untuk Lisandro, Leny Yoro, dan Mazzarri, mereka nggak bisa ikut karena masih mengalami cedera. Sementara Eriksen dan Lindelof nggak ikut karena alasan personal yang tidak bisa dipublikasikan. Tapi nggak masalah, karena meskipun tanpa beberapa pemain tadi, Manchester United tetap akan bisa memberikan hiburan bagi fans yang rela menyempatkan datang ke Stadion Wabil khusus publik Malaysia itu sendiri, kan gitu. Yap, sebenarnya jika laga ini dilakukan di bulan Juli misalnya, so pasti animo penonton terutama dari negara tetangga juga bakal besar. Yakin deh, percaya. Karena mau sebapuk apapun MU, ya udah mereka tetap tim yang punya sisi menariknya sendiri. Tapi karena laga ini digelar mepet pol sama FIFA Matchday, ya udah penonton lebih milih keluar duit buat nonton timnasnya main lah. Seperti di Indonesia, di mana banyak fans yang mengaku lebih memilih nyimpen duitnya buat dipakai war tiket timnas melawan China 5 Juni mendatang. Dan bukan rahasia lagi, fans MU di Indonesia ini emang sebanyak itu. Jadi nggak aneh kalau misal tiket pertandingan MU versus ASEAN All-Stars nggak begitu ramai diserbu kayak biasanya. Kemudian yang jadi sorotan lainnya, sebagai tim dengan nama besar, memang sambutan buat MU pas tiba ya cukup besar lah.
Tapi buat tim seperti MU, normalnya pasti harus lebih meriah kan gitu. Kecuali yang datang tim-tim macam Blackburn Rovers, AS Bari, Perugia, atau Deportivo La Coruna. Ya wajar jika sambutannya biasa aja. Lah ini MU yang katanya fansnya seperempat bumi sendiri. Lebih lanjut, Garnacho pada akhirnya juga jadi sorotan utama dalam kunjungannya kali ini. Bukan soal isu keluarnya dia dari MU musim depan, tapi soal reaksinya yang kelihatan agak gimana gitu. Sebab pas dia ke Indonesia yang notaben sama-sama negara ASEAN dan deket pula jaraknya, sambutannya gila-gilaan sampai dikasih batik. Lah sekarang sambutannya meriah cuman pas mau masuk hotel aja. Mana nggak dikasih cendera mata apa-apa pula. Wes pokoknya blas gak kajian gitulah. Di sisi lain, pihak ASEAN All Stars diketahui juga nggak kalah mumetnya nih. Karena diketahui banyak pemain yang seharusnya tampil malah nggak jadi tampil dengan berbagai alasan. Terbaru, ada 2 pemain yang mundur dan semuanya berasal dari klub Liga Thailand Port FC. Yang mana salah satunya pemain tersebut adalah Asnawi yang diminta fokus menjalani TC bersama Timnas Indonesia. Yap, dengan mundurnya 2 pemain tadi, kabarnya skuad ASEAN All Stars cuma dihuni oleh 20 pemain saja. Skuad yang pasnya pas-pasan untuk menjalani satu pertandingan. Walaupun ya oke lah cukup, kendati nama-nama yang main tentunya bukan nama-nama terbaik yang selama ini beredar di kawasan ASEAN. Buat nama-namanya kalian lihat sendiri deh di sini. Kalau ada yang kalian kenal atau hafal bisa ditulis ya di kolom komentar. Dan selain nama-nama ini, menurut info terbaru, dari Indonesia sendiri akhirnya nyumbang 2 nama, yaitu Kakang Rudianto dari Persib Bandung serta Malik Rizaldi dari Persebaya. Yap, di luar itu semua, moga-moga aja bisa jadi pengalaman berharga buat mereka berdua. Yap, terlepas dari apapun, Mimin pribadi tetap mendoakan biar laga ASEAN All Stars versus MU bisa berjalan lancar, seru, dan juga pastinya menghibur. Syukur-syukur MU-nya bisa menang, biar paling enggak ada sesuatu yang bisa mereka banggakan musim ini. Ya dong. IPL mepet degradasi, trofi nggak dapet, sponsor ngamuk gara-gara nggak lolos zona Eropa. Duit pas-pasan buat belanja musim depan. Terus apa yang mau dibanggain coba musim ini? Ya udah, bisa menang lawan All Stars ASEAN walaupun nggak bener-bener All Stars, itu udah keren pol loh. Ya kali jauh-jauh datang kalah lagi. Gak dong, gak gitu konsepnya. Ya pada intinya, buat semua yang terlibat khususnya Malaysia dan AFF, good luck aja deh, semangat. Kita mau fokus round 3 dulu, oke?